salah satu kelompok suku bangsa yang mendiami daerah pegunungan Sulawesi Barat bagian utara dengan pola hidup nomaden. Dengan membangun rumah mereka di atas pohon dan sangat ahli menyelinap, sehingga sering disebut Topambuni. Namun pembukaan lahan perkebunan dan lainnya membuat suku ini semakin terdesak. Beberapa di antara mereka telah berinteraksi dengan suku lain. Namun demikian, tidak sedikit pula yang masih bertahan hidup di pedalaman dan menjadi komunitas suku terasing di Sulawesi Barat. Bersama infonya, ini dia suku Bunggu. Sulawesi Barat salah satu provinsi di Pulau Sulawesi, hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Barat dihuni beberapa suku bangsa seperti Mandar, Mamasa, Kalumpang dan beberapa suku bangsa. Seperti yang ada di Sulawesi Barat bagian utara, Kabupaten Pasangkayu. Pasangkayu salah satu kabupaten yang indah, dengan sumber daya alam dan budaya yang kaya. Ibaratnya Pasangkayu, sebuah surga kecil di Provinsi Sulawesi Barat. Selain memiliki panorama alam yang indah, dengan objek wisata yang menarik, Pasangkayu juga dikenal punya beragam budaya, dari berbagai suku penghuninya. Setiap suku memiliki keunikan masing-masing. Salah satunya adalah suku Bunggu atau Tori Bunggu. Bunggu, nama yang diberikan kepada komunitas suku yang mendiami daerah pegunungan di Pasangkayu dengan pola hidup nomaden. Beberapa di antara mereka telah berinteraksi dengan suku lain. Namun, tidak sedikit pula yang masih bertahan, hidup di pedalaman, dan menjadi komunitas suku terasing. Menurut mereka, berasal dari suku Kaile di Sulawesi Tengah, kemudian menyebar ke wilayah lain misalnya, Mamuju bagian utara, karena hutan yang alami, sangat baik untuk berkebun di tanah yang subur. Suku inilah yang kemudian menjadi suku Daa, suku Bunggu, dan suku-suku lainnya. Penyebaran mereka hingga ke Mamuju Utara, dan beberapa daerah lainnya, lebih banyak dipengaruhi pola hidup nomaden, atau hidup berpindah, dari satu tempat ke tempat lainnya. Rumah yang digunakan untuk berlindung dari terpaan sinar matahari, hujan, dan serangan binatang buas, selalu dalam bentuk darurat atau tidak permanen. Suku Bunggu yang ada di desa-desa, mulai tinggal dan menetap pada satu perkampungan, sejak tahun 1991 lalu. Sebelumnya, mereka hidup berladang dan berpindah-pindah, dengan membuka hutan dan membentuk sebuah komunitas, atau perkampungan yang terdiri dari 5 kepala keluarga, atau maksimal 30 keluarga. Rumah mereka dibangun di atas pohon, yang tingginya dapat mencapai 20 meter. Bentuknya sangat sederhana, sehingga sering disebut sebagai rumah pohon. Selain rumah pohon, mereka juga kadang membangun rumah sederhana model panggung setinggi 2-3 meter. Lantainya terbuat dari bilah bambu atau kulit kayu, yang dikelupas serta beralaskan tikar daun nipa, atau daun pohon sagu, yang dianyam seadanya. Karena keterbatasan alat, kedua jenis rumah ini hanya berdinding daun rotan, atau bahkan lebih banyak yang tidak berdinding. Ini hasilnya mungkin rasa tidak sedikit. Ada yang meninggal, tidak ada misalkan. Pokoknya meninggal di sini, lari lagi ke sana. Ada beberapa alasan mereka memilih hidup berpindah-pindah tempat. Mereka meninggalkan tanah yang telah digarap. Bila seorang anggota komunitas mereka ada yang sakit atau meninggal dunia, karena kawasan tersebut dianggap sudah tidak bersahabat lagi, mereka harus berpindah jauh dari jasad yang disemayamkan, agar tidak terganggu dari arwah yang meninggal. Alasan lain, meninggalkan perkampungan dan digunakan sebagai kebun selama sekira 6 bulan adalah masa panen telah habis. Suku Bunggu yang hidup di pedalaman tidak terbiasa bertemu orang lain di luar komunitasnya. Jika mengetahui kehadiran orang lain, mereka menghilang dan lari ke hutan. Bagi warga yang tinggal di sekitar Pasangkayu, suku Bunggu dikenal memiliki kelebihan menyelinap dan menghilang di balik pohon dengan cepat. Beberapa warga menyebutnya dengan nama Topambuni. Seiring dengan perkembangan zaman,
dan hutan yang mulai menyusut akibat penebangan liar, hingga pembukaan lahan perkebunan sawit. Mereka berlahan membuat rumah panggung yang lantainya hanya sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Kebiasaan berpindah pun berangsur ditinggalkan. Namun sebagian kecil yang masih bertahan menjalankan tradisi lama mereka di dalam hutan. Mayoritas suku Bunggu kini memilih menetap di sejumlah desa di Pasangkayu, seperti Desa Pakava, Desa Bambail, Desa Sarjo, Desa Polowali, serta Desa Martasari. Di sana, mereka membangun rumah sederhana yang beratap rumbia, berdinding serta berlantai papan, dan mulai tersentuh oleh teknologi. Suku Bunggu juga memiliki senjata rahasia yang mematikan. Orang-orang menyebut senjata ini dengan nama sumpit. Meskipun berada dalam radius puluhan meter, senjata ini langsung dapat mengenai lawannya. Sumpit ini terbuat dari buluh yang bulat dan bagian tengahnya berlubang. Penggunaan senjata beracun yang mematikan dengan cara ditiup. Senjata sumpit merupakan senjata kebanggaan suku Bunggu dan menjadi senjata utamanya. Adapun pakaian khas Bunggu berupa baju celana disebut puruka, topi disebut siga, sedangkan sarung, buya, dan selendang, sinde. Keunikan pakaian ini karena semuanya terbuat dari kulit kayu malau. Adapun rumah mereka atau rumah adat disebut sau. Mereka juga mempunyai tempat pertemuan khusus yang disebut bantaya atau supulibu. Saat ini, salah satu desa Pakava disulap menjadi pusat pesta adat suku Bunggu. Pesta ini digelar sekali setahun antara Mei-Juni yang dilaksanakan selama 3 hari. Biasanya, pesta adat menjadi reuni suku Bunggu, baik yang sudah menetap di pedesaan maupun yang masih hidup berpindah di pegunungan. Semua berkumpul di acara tersebut. Pesta adat atau sambung panggu berisi bermacam acara, termasuk ritual potong gigi atau memperingati kelahiran anak, dan dilaksanakan secara bersamaan di atas bantaya. Sebutan rumah panggung berukuran 2 kali lipat lebih besar dari rumah suku Bunggu. Rumah yang tak berdinding itu semacam tempat pertemuan yang dibuat di tengah desa. Di dalam pesta adat, suku Bunggu biasanya menampilkan tarian Maideru, semacam tarian tradisional yang melibatkan muda-mudi suku tersebut. Mereka membentuk lingkaran kecil, sedang, dan besar, kemudian berputar secara melingkar mengikuti tabuhan gendang. Keterbukaan dengan dunia luar membuat desa Pakava kini menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dari hidup nomaden, berkebun di tengah hutan, dan membangun rumah pohon, juga menutup diri dari dunia luar. Namun saat ini, telah membuka diri dan membuat permukiman menetap, tak lepas dari bantuan komunitas, pemerintah dan perusahaan sawit. Dengan tersentuhnya modernisasi, semoga tak menghilangkan adat istiadat mereka, dan selalu terjaga menjadi ciri khas suku Bunggu. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, bersama Infonea. Amanda,